Horas Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan edisi Sabtu 14 Maret tahun 2025. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan di akhir pekan ini. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Lukas 15 ayat 7 sesuai dengan Almanak HKBP hari ini. Bunyinya, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagi orang yang pernah kehilangan benda atau barang yang sangat disukai akan merasakan kesedihan dan kurang rela melepaskan. Orang yang pernah kehilangan akan paham arti kehilangan. Saya mau ambil contoh, misalnya bagi ibu-ibu yang kehilangan perhiasan emas atau berlian, walaupun masih ada benda yang lain yang bisa menggantikan fungsinya dan barangnya sudah lama ada pada kita, tetapi kita akan berusaha mencarinya. Semua tempat akan dibongkar, semua orang yang ada di rumah akan ditanya, semua tas akan dibongkar juga. Ketika tanpa sengaja kita menemukannya, kita pasti bersuka cita, bawaannya senyum, karena yang kita temukan adalah barang berharga dan mahal harganya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, manusia adalah berharga di hadapan Allah. Dia menghendaki kita supaya tidak meninggalkannya atau menjauh darinya. Sadar tidak sadar kita, saya, Anda, kita mungkin bisa terhilang oleh karena dosa atau karena kesalahan yang fatal. Malu untuk mengakuinya di hadapan Allah. Jika pada teman, kita mungkin tidak mau mengakui kesalahan kita, atau bahkan jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita tidak mau memaafkannya. Nas ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus sebagai kritik kepada orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, karena Yesus dengan sangat dekat dengan pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Yesus mau menggambarkan betapa berharganya orang-orang berdosa dan betapa Allah merindukan kembalinya orang-orang berdosa supaya mereka juga masuk dalam kerajaan Allah. Yesus membuat perumpamaan tentang domba yang hilang, yang mana perumpamaan ini berlatar belakang dari kebiasaan menggembala pada masa itu. Biasanya para gembala mempunyai domba yang banyak sekali. Namun meskipun dombanya banyak,
seorang gembala mengenal masing-masing dombanya dengan baik. Bagi para gembala, domba-dombanya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap sore ia lebih dahulu menghitung domba-dombanya sebelum memasukkannya ke kandang. Jika ada satu domba yang hilang, gembala yang baik akan berusaha mencarinya sedapat mungkin. Dari ayat 1 sampai ayat 7 dikisahkan bahwa ada seorang gembala yang menggembalakan 100 domba. Namun salah satu dari domba itu hilang, sehingga gembala tersebut mencari domba yang hilang itu. Bahkan ia rela meninggalkan 99 domba yang lainnya. Betapa gembiranya gembala itu ketika domba yang hilang itu ditemukan. Gembala itu kemudian membawa domba yang sudah ditemukan dan dia menyatakan kegembiraannya bersama dengan teman-temannya. Perumpamaan ini menggambarkan gembala itu adalah Tuhan kita yang penuh kasih, yang melihat dan selalu memantau kita, yang merindukan kita kembali ke tempat teraman. Sedangkan domba-domba itu adalah kita, orang-orang yang sering terhilang, orang-orang yang terselubung oleh dosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan karena menyimpan dosanya. Maka melalui nats ini kita diingatkan, jika hari ini kita melakukan kesalahan atau dosa yang belum kita akui, atau dosa yang kita sembunyikan dari suami, istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita, terlebih menyembunyikannya di hadapan Tuhan, kiranya mau datang meminta pengampunan dosa. Jangan tunda untuk bertobat. Jangan simpan dosamu, karena itu akan membuat hatimu merana, hidupmu tidak senang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan menunggu kita. Bukankah karena dosa manusia ia datang disalibkan dan dikubur serta bangkit? Nats Alkitab mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Maka ia sangat bersukacita jika orang yang berdosa datang atau kembali kepadanya. Bagi saudara-saudari kita yang mau bertobat atau ingin kembali pada Allah, kiranya kita sambut dia, jangan membencinya, jangan menghalang-halanginya dengan membesar-besarkan dosa dan pelanggaran atau kesalahannya, atau mengatakan tidak mungkin Allah mengampuninya. Kita semua adalah yang dikasihi Allah, tidak ada yang berbeda. Semua sama-sama diselamatkan dan semua berhak menjadi pewaris kekal. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 409 ayat 1 dan ayat 4, Sekawanan Domba. Pulang karena setelah
Kita berdoa. Allah Bapa pengasih, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami yang senantiasa mencari dan menemukan kami orang-orang berdosa ini, supaya kami menjadi pewaris kekal. Terima kasih Tuhan. Amin.